kalau saya hilaf, saya salah. Sebab manusia itu al-insanu makhlukul khotok wanisian. Manusia itu panggonane luput langan. Jadi kalau tidak ditegur, jadi bapak membiarkan pemimpinnya menuju ke neraka. Kalau bapak membiarkan kami mohon ditegur, mohon diingatkan. Kalau kepemimpin-pemimpinnya sudah tidak mau ditegur, tidak bisa dikandani, nah itu berarti minta ditukar. Ya Bu ya, betul Bu ya? Mohon, karena kami ini dibayar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kami terima kasih Pak Kadus, Pak RT, mobil khusus di Simpang Pers ini salah satu penyerap anggaran besar di Desa Ladang Pris. Terbesar di sini, digotong royong, dan bisa lebih banyak lagi bisa berbuat yang lebih baik untuk di Desa Ladang Pris. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, para orang tua, para sepuh yang sudah ikut membantu doa, mengingatkan kami semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Khilaf datang dari saya pribadi, benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, la yasubu khairu ilallah. Bismillah, alhamdulillah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, alhamdulillah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para kiai al-khos, Bapak Kiai Samsudini ingkang kula mulyakaken, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Dai Soleh, yang saya muliakan Bapak Imam Dawami, yang saya muliakan Bapak Imam Mahbub, dan tak lupa pula yang kita hormati Bapak Kades kita, Bapak yang paling ganteng, Bapak yang paling tampan, dan insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan menjadi Kades yang selanjutnya, yaitu Bapak Kades Sukron Jazila. Dan para jamaah dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, para kiai, para haji, dan para ustadz wal ustadzah, dan tidak sedikit rasa tidak hormat kepada panjenengan semuanya. Dan ini semuanya adalah ridho Allah, kita semuanya bisa hadir di mahabbah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam
salatuhu wa salamuhu bil lafzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, baik yang belum bisa hadir, selalu mendapatkan syafaat, selalu mendapatkan barokah, dan selalu mendapatkan hidayah, lebih-lebih syafaat minat dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya rahasiane konco niku di sini, di sana itu, di surga itu Nabi Adam ketika dingendikani dengan Allah itu Siti Hawa ki nguping. Singkat cerita, dan tak ceritane mangke suwi lho. Kula melas panitiane lho. Karena niki panitiane niki wis mumet nih. Jadi nek ceritane suwe-suwe makin bingung ora tekan-tekan Rasulullah mereka. Dan itu Allah terus mempertemukan jodoh. Adam ditemukan jodohnya yaitu kepada Siti Hawa. Dan Siti Hawa niku meminta mas kawin kepada Nabi Adam. Mas kawin ini nopo Bu? Bukan seperangkat alat sholat Bu, bukan. Nek Pak Kades iya minang atau seneng karo Bu Kades cukup seperangkat alat sholat. Padahal sumur bore akeh. Nek kula dadi Bu Kades mau aku njaluk sumur bor telu baru aku gelem didadekne bojo. Tapi itulah korban dari rayuannya Pak Kades. Karena Pak Kades punya wajah yang tampan, jadi Bu Kadesnya tergindil-gindil. Jadi wongnya teko ora Bu. Jadi berharga itu kan, masya Allah. Dan ini Nabi Pak Kades itu adalah cuwilane Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, masya Allah, gantengnya kaya ngopo. Delok Pak Kades mawon, wow, delok bojone dhewe wah. Nah, itu masya Allah. Nah, nikulah karunia yang telah diberikan kepada Allah, hidayah berkah yang telah diberikan kepada Allah. Nah, jadi Siti Hawa niku minta mas kawin dengan Nabi Adam yaitu sholawat. Nah, hadis qudsi dan ada tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Quran tuh niku sesungguhnya Allah wae sholawat karo Kanjeng Nabi. Malaikat nggih sholawat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Napa melih kula panjenengan kita semuanya yang menjadi umatnya kon sholawatan kok males-malesan. Ojo ngaku-ngaku dadi umatnya Nabi kok males sholawat. Mas kawinnya Siti Hawa nikah dengan Nabi Adam itu mas kawinnya sholawat. Sholawatnya itu yang bagaimana saya nggak tahu sholawat ya Allah. Tapi Nabi Adam itu belum dengar sama sekali sholawat. Beruntung kita Bu, yang sekarang banyak sholawat. Yang sholawat apa itu? Ya nafsuti, ya nafsuti. Yes, sepenting sholawat. Bahkan diviralkan, bahkan tidak boleh sholawat yel-yelan. Ya sepenting sholawat lah. Arab yel-yelan, Arab ngopo niku jangan dibentur-benturkan lah. Yang penting niatnya sholawat, ngoten mawon. Jadi sholawat itu apa kata Nabi Adam Bu? Terus Nabi Adam ini tanya dengan Allah, saya belum tahu sholawat ya Allah. Terus malaikat Jibril diutus untuk menemui Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, sholawat itu kita memuji kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang mau diciptakan oleh Allah besok di akhir zaman. Jadi belum diciptakan itu namanya sudah dikumandangkan di surga. Jadi namanya ibu, namanya bapak itu dikumandangkan di mana? Mulut tetangga ya Bu ya. Dibully. Pak Kades sukses membangun jalan infrastruktur, ya dibully.
apalagi Pak Kades tidak sukses tambah di maki-maki. Nah ini maaf Pak Kades, Pak Kades. Kalau seneng nih kali Pak Kades muda nih, ini Masya Allah. Itu sholawatnya bagaimana? Kata malaikat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu soalnya cerita bu, nek dalil kalau rapate paham bu. Dan mriki sing ahli dalil kata kula wedi tidak salah dalil. Jadi kula tak cerita supaya jenengan niku paham, supaya jenengan semua niku bisa mengetahui wong turine kon bahasa Indonesia ora bahasa Arab. Jadi kula Indonesia ne mawon nggih, bahasa Indonesia kan. Jadi syafaat Rasulullah itu yang bagaimana? Jadi kita hidup di masyarakat itu yang bagaimana supaya kita bisa disyafaati Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu dulu yang kita dapatkan, itu dulu yang kita pelajari. Nas anfa'uhum linnas. Gampang, iya memang gampang kita baca, tapi sulit untuk kita amalkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nek nyebalene wong gampang lah, wong kaya ngono kae aku ya iso sekali dikongkon nyandung cerita. Nah niku pun akhir zaman bu, akhir zaman. Yang penting kita musuhan, yang penting kita belajar jadi orang baik. Khairun nas, bagaimana Allah menciptakan Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Muhammad, terus ada yang mengutus Nabi Muhammad itu untuk memberikan uswah, contoh yang baik. Tidak di situ mau idhoh. Jadi nek mau idhoh kira iso. Jadi kita belajar dari uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akhlak yang bagus. Itu bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam, bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang kafir, orang-orang kufar yang dulunya belum masuk Islam dengan apa? Rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang bu. Bukan dengan bulian bu. Kalau bulian itu di sana bulian, jadi keramat tinggi kita cari buah-buahan bu. Jadi itu bu. Ini kalau kita berjuang kayak Pak Kades ini berjuang di pemerintah, jadilah seperti Rasulullah, belajar seperti Rasulullah. Tidak bisa semuanya, minimal sedikit kita bisa mempelajari uswahnya Rasulullah, tingkah lakunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, supaya kita ngaji maulid mendapatkan barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini uswah, contoh yang baik. Kalau dijadikan kades, ya kita harus menjadi pimpinan yang baik seperti Rasulullah, bisa menghargai, bisa menyayangi, bisa menghormati ya. Yang kecil kita sayangi, yang seumuran kita hargai, yang tua kita hormati. Walaupun kita lebih pinter dengan dia, Pak Kades punya pangkat yang SS-nya saya sampai tidak tahu, S10 kas dibawa semua juga saya tidak tahu, tapi Pak Kades itu tadi bilang, saya dengar itu baru umur sekian dan umur 60 tahun katanya Pak Kades wis di 100 hari. Jadi itu ora apa-apa, karena zikrul maut itu adalah apa? Ganjaran. Nah, eling mati itu is ganjaran, itu adalah pahala yang kita dapatkan, zikrul maut. Nah, kalau kita ingat kepada Rasulullah, ingat kepada perjalanannya Rasulullah, ingat kepada apa yang telah diperjuangkan Rasulullah, berarti kita insya Allah adalah umat yang akan disyafaati oleh Rasulullah. Ngoten mawon.
moto sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad semene bojone Pak sholawati Pak kupinge bojone sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ora sida nesu Pak ibu di nesu di sholawati gak sida nesu bapak kok kaya wong gemblung ora apa-apa wong aku gemblung karo Nabi Muhammad men sesuk aku disyafaati karo Nabi Jam. Jadi kita itu jangan saling menjatuhkan, jangan, tapi ikutilah Rasulullah. Ya, sekarang saya dengar di zaman politik sekarang, masya Allah, kiai-kiai didatangi oleh para caleg. Ngasih kiai ini pilek, raiso turu awan bengi sok sore diparani caleg. Calegnya seneng kiai ini pilek. Niku, masya Allah. Kula mawon nom-noman mau ditekani ya Allah. Wong kula mawon bingung iki pondok isih masa penimbunan, isih masa perjuangan kok diparani caleg wong kula mawon pilek awat bengi ra iso turu. Saya tidak mengharapkan itu. Tidak. Bukan saya nggak mau politik. Kiai juga harus berpolitik. Tapi jangan dalam-dalam untuk terjun di politik. Tapi kalau politik tidak diisi oleh para kiai, para santri, negara kita mau dibawa kemana? Jadi nek ono yai sing politik jojo dibully. Indonesia tanpa ada kiai itu tidak akan merdeka. Indonesia tidak ada santri itu tidak akan merdeka. Makanya santri yang terdepan, kiai yang terdepan. Masya Allah, ojo dibully, berarti dia tempatnya itu memang di partai. Kita yang tidak di partai, wis koyo ngene iki, seperti ini kita maulidan. Jadi maulid ojo dipermasalah nih. Maulid niki sing paling kepenak mangan. Di zaman Rasulullah itu maulid niku seneng-seneng mangan. Kita jangan merubah tradisi, tetapi kita membenahi tradisi. Oke. Di zaman Rasulullah itu dari uswah, dari contoh. Jadi contoh, kita ikuti contohnya, akhlaknya Rasulullah. Ketika dulu di Ka'bah itu ada orang yang tawaf. Di zaman Nabi Ibrahim itu sudah tawaf. Tetapi di kiri kanan Ka'bah itu banyak berhala. Tetapi Rasulullah tidak merubah tawafnya, tapi menghilangkan berhalanya. Tawafnya tidak dirubah, tapi berhalanya dikurangi sedikit demi sedikit. Ini uswah contoh akhlaknya Rasulullah. Tetap tawaf saja. Ka'bahnya tidak ada. Yang dulu memuji-muji Ka'bah, apa namanya berhala, sekarang terus kita harus memuji kepada Allah, kata Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik. Tetap memperbaiki, bukan mengganti, tetapi memperbaiki nambah. Nah, terus turun kepada para wali. Para wali di Jawa zaman Kanjeng Sunan Kalijaga itu dulunya sebelum ada kewalian, ada para wali. Ketika 7 hari, ketika 40 hari itu ada orang melekan, ada orang melek lah, apa bahasanya, lek-lekan. Itu menjaga mayit jadi, karena mau dimakamkan besok pagi. Nah, yang dulunya keplek dirubah dengan apa namanya Sunan Kalijaga. Tradisinya tidak dirubah, tapi kepleknya dirubah menjadi hailalayu haililu tahlilan. Terus dirubah dengan lafal-lafal Allah, zikir la ilaha illallah. Kumpulnya tetap, tapi tidak langsung itu haram, keplek itu dosa, haram. Akhirnya kaya ngono yo mlayu, tetap didekati dengan Kanjeng Sunan Kali. Wes saiki melekan silakan, tapi kepleke diganti la ilaha illallah. Wis minume sampean iku es batu. Saya enggak minuman keras, minuman es batu. Berarti minumannya atos toh, diganti karo minuman kopi. Wis ayo ngopi bareng, lek-lekan bareng, bertahlilan mangan-mangan. Nah niku masya Allah. Tidak dirubah, tapi tradisinya tidak dirubah, tapi caranya yang dirubah dengan pelan. Nah,
inilah para wali mengikuti jejaknya, uswahnya Rasulullah, karena para wali tetap mengambil khairunas anfa'uhum linnas. Nah, ini yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang yang manfaat, belajarlah menjadi diri kita sendiri bermanfaat untuk keluarga kita. Terus al-kalamu min sifati mutakallim. Nah niki sing kula al-kalamu min sifati mutakallim. Jadi kalau kita berbicara itu adalah sifat dari orang yang berbicara tersebut. Jadi hati-hati. Aja berubah ladang pris. Kulo nom Pak Kades yo. Kulo kali Pak Kades itu beda tipis, Pak. Sing kono ganteng kulo ora patek ganteng. Kono sugih kulo ora patek sugih. Mulane Pak Kades itu luar biasa. Jadi nek milih pimpinan itu Pak sing napa Pak ya, kulo tidak kampanye tapi yang memang jidatnya itu berkerut Pak. Ya, karena memikirkan rakyat. Pak Kades wis mau tak delok kok berkerut, berarti dia memikirkan rakyatnya, memikirkan masyarakatnya. Jadi nek milih kiai bareng itu yuk sing rada guru-guru lah, karena nopo ngasih ora doyan mangan, mikir jamaah, mikir santrine, sesuk dadi apa santriku iki piye, sesuk dadi apa jamaahku. Pun ngeten mawon. Walhasil di Maulid Nabi ini, mari bersama-sama kita mengikuti suri tauladan Rasulullah. Kalau akan dalil dobo-dobo, kalau boten hafal dalil. Sing penting kita belajar bersama-sama, belajar menjadi orang yang baik, belajar menjadi pribadi yang baik. Khairunas anfa'uhum linnas. Niku. Jadi mari kita berpesan untuk diri saya, Pak. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, karena kata-kata ini ditunggu dengan nonton itu Kang Leman. Jadi Kang Leman besok Ustadz muda itu biasanya meninggalkan kata-kata baru. Oke. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna tapi untuk berguna, maka lakukanlah kebaikan walaupun tak sempurna, dan biarkanlah Allah yang menyempurnakan langkah kita. Oke. Jadi kita ini bukan orang yang sempurna manusia, ya. Seperti Pak Nades tadi, ya. Manusia itu tempatnya lupa, mahalul khotok manusia. Itu tandanya kalau kita ini tidak sempurna. Tapi mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan langkah-langkah kita. Ya, niki mawon, sing penting kita semuanya berupa kita istiqomah. Khairunas nikwati amal kita nana. Kalau kita ingin diarahkan baik, kita harus berbaik sangka dengan orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang, kita mau menghormati orang. Kalau kita mau diikuti orang, kita harus mau mengikuti masyarakat kita apa yang diinginkan. Ojo menurut dirinya yang paling benar, karena kita semuanya ini tidak sempurna. Allah yang paling sempurna. Syariat, hakikat, terus tauhid niku, thariqah niku, syariat itu adalah sejati ilmu kita. Okay? Jangan kita tinggalkan hakikat, jangan kita tinggalkan thariqah, jangan kita tinggalkan syariat. Tiga itu harus kita bawa. Yang syariat itu utama, syariat tok tanpa tauhid, tanpa hakikat itu juga tidak baik. Wong ahli syariat tok berarti di situ orang yang ahli jadal, ahli debat, ahli menyalah-nyalahkan orang lain. Makanya ilmu 4 itu tadi, dari syariat, terus hakikat, terus thariqah dan kemakrifatan itu akan diberikan Allah untuk orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya dengan istiqomah. Okay? Yang penting kita semuanya marilah istiqomah. Setelah maulid ini, suri tauladan Rasulullah kita ikuti, walaupun tidak bisa semuanya, minimal 1 bisa kita bawa pulang. Jamaahnya besok ketika ngaji, ketika jamaah isya maghrib tambah akeh.
Monggo sebelum kita tutup saya ingin baca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan sholawat tibil qulub ini bisa menjadi obat untuk diri kita, bisa menjadi obat untuk rohani kita, bisa menjadi obat untuk pikiran kita yang dulunya tidak senang dengan tetangga. Dari sholawat tibil qulub, barokah sholawat tibil qulub, kita semuanya akan senang kepada tetangga kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi barakatin bisyafaatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. رونق